Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Perdana Patiraja. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema Pancasila di tengah kepungan ideologi kapitalisme. Hal yang membuat saya ingin mengangkat tema ini adalah banyaknya individu atau perusahaan-perusahaan yang mementingkan diri mereka sendiri. Dan setelah saya telusuri, ternyata hal ini merupakan contoh dari paham kapitalisme. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila. Dan bagaimana sih cara agar Pancasila diperkuat di masyarakat yang tengah dipengaruhi oleh paham kapitalisme. Apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama. Tetapi, intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Kapan dan di manakah kapitalisme mulai berkembang? Kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial di Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Siapakah yang diuntungkan jika ideologi kapitalisme diberlakukan di Indonesia? Bila diberlakukannya ideologi kapitalisme di Indonesia, maka pihak yang akan diuntungkan adalah pihak yang memiliki modal, sehingga rakyat yang tidak mampu akan semakin tidak mampu, dan rakyat yang memiliki modal akan semakin kaya. Hal ini juga memungkinkan untuk perusahaan asing untuk memonopoli ekonomi di Indonesia. Kenapa sih Pancasila disebut sebagai ideologi anti-kapitalis? Pancasila mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, di mana negara mengatur dan memberi kesempatan terutama bagi yang kecil untuk tumbuh dan menjadi besar. Bukan berarti menolak pemilik kapital besar, namun Pancasila mengatur negara harus membela yang kecil. Bagaimana cara memperkuat ideologi Pancasila di antara ideologi kapitalisme yang menyebar di Indonesia? Hamdan Zulfa mengatakan, bila demokrasi ekonomi Pancasila diperkuat, maka rakyat menjadi berdaya. Rakyat kecil yang memiliki kemandirian ekonomi akan memiliki kemandirian di bidang politik. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah bila ideologi kapitalisme diterapkan di Indonesia, maka pasar akan didominasi oleh kaum kapitalis dan juga oleh perusahaan-perusahaan asing. Maka, cara pencegahannya adalah dengan memperkuat pemahaman Pancasila di masyarakat, dan juga pemerintah harus membantu rakyat kecil untuk mengembangkan usaha mereka agar pasar tidak didominasi oleh kaum kapitalis dan juga perusahaan-perusahaan asing, dan paham kapitalisme pun akan melemah di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.